Hola, salam Just Talk. Ada beberapa pertandingan, ini match week yang sangat seru. Dan kemarin gue dan Panji pertama kali bikin nobar. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Matchnya juga seru buat penonton netral, banyak gol. Tapi itu match Liverpool lawan MU. Tapi sebelum ke sana, gue mau bahas liga lain dulu. Spanyol, Barcelona menang 1-0, tipis sekali lawan Valencia. Di Barcelona, Xavi nggak main, Pedri nggak main, Dembele nggak main, Levy nggak main. Praktis tim pincang. Di depan nggak ada pilihan lain karena sudah nggak ada Depay, sudah nggak ada Auba. Ansu di kiri, Torres di striker, Rafinha di kanan. Oke, di tengah Sergio Roberto. Gue nggak ngerti apa yang dengan Xavi ini apa ya. Sergio Roberto mainnya hancur-hancuran juga. Berapa kali, aduh, bener-bener momen-momen di mana dia hampir selalu ambil keputusan yang salah, di mana dia harus shoot atau kehilangan bola atau salah passing, whatever lah, ada aja. De Jong sama Busquets di tengah, di kan kiri Balde dan Koundé. Awal-awal mereka menguasai bola. Barca nggak banyak peluang, tapi ya karena kalau gue bilang ya memang kualitas pemain yang bermain ini sangat buruk lah, bisa dibilang. Sergi jelek, Rafinha juga kelihatan walaupun dia cetak gol. Satu assist dari Busquets yang keren banget di heading. Udah terus Ferran Torres nggak masuk. Ferran Torres juga bapuknya minta ampun. Nggak penalti nggak masuk. Ferran Torres ini gue bilang lebih bagus bermain di sayap daripada di tengah. Ansu Fati masih belum comeback. Yang lebih parah lagi, Araujo kena kartu merah. Ansu ditarik di menit 60-an. Marcos Alonso yang masuk. Tapi selama 30 menit ya Valencia juga asal-asalan aja main. Bahkan dari ball possession itu masih Barca yang unggul. Ya awal-awal sih masih 63 dibanding 37 selama 90 menit karena mereka bermain dengan 11 pemain, 53 banding 47. Big chance 0. Barca dapat 3 big chance, 2 kali big chance miss, tapi ya sudahlah. Intinya adalah Barca menang berat dan selisih 9 poin karena Real Madrid kembali seri lawan Betis di kandang Betis. Memang tidak gampang, tapi ya Real Madrid musim ini ya bermain sangat tidak konsisten. Bahkan pemain yang diandalkan Modric itu akhirnya main jelek, Kroos juga so-so, Benzema, Vini nggak bisa membuat perbedaan, sehingga pemain muda yang dimana mereka spend banyak, Tchouaméni, Camavinga, akhirnya ini juga main jelek. Jadi ya seri, kecuali mereka main bagus pas lawan Liverpool. Tapi selisih 9 poin itu gede banget. Kalau masih dilepas ya Barca yang blow on, karena mereka masih ketemu Madrid di kandang. Walaupun Madrid sering menang juga di Camp Nou, tapi minimal para pemain itu udah balik semua. Pedri, Xavi, Levy, Dembele harusnya, atau 3 dari 4 pemain lah. Kalau itu udah balik ya, itu kalau gue bilang sih cukup membantu ya untuk bisa memberi perlawanan kepada Madrid. Kita ke Serie A. Roma menang 1-0 lawan Juve, dan Inter menang 2-0 karena AC Milan kemarin kalah 2-1 lawan Fiorentina, sehingga Roma sekarang berada di rank 4 menggantikan AC Milan. Tapi memang liga ini memang agak ajaib ya, dalam arti semua bisa saling mengalahkan kecuali Napoli. Sekarang selisihnya 15 poin kalau nggak salah. Kemarin kalah lawan Lazio berada di rank 3. Antara rank 2 sampai rank 5 itu, rank 6 semua bisa masuk ke UCL. Jadi cukup seru di Serie A. Seru dari sisi siapa yang masuk UCL ya, bukan dari sisi permainan.
Oke, sebelum gue ke MU, saksikan dulu yang satu ini. Gak bisa nonton Piala Dunia, gak guna nih. Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Ya, kalian bisa nonton live semua pertandingan Piala Dunia U20 Indonesia dan eksklusif via Next Parabola yang dapat menjangkau di semua daerah di seluruh Indonesia. Untuk paket berlangganan World Cup U20 lagi diskon 100.000 dan free paket basic, kids dan diamond. Serta ada kesempatan undian buat 10 orang nonton Piala Dunia live di GBK. Nah, untuk kalian yang ngefans sama timnas Indonesia, jangan jangan sia-siakan peluang ini. Silahkan dimanfaatkan agar kalian bisa nonton di GBK Live Timnas. Nah, mumpung lagi banyak promo, beli sekarang ya. Link ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Dan nonton bola ingat Next Parabola. Jangan lupa itu. Kita ke Man United. Man United tuh tampil dengan percaya diri. Liverpool setelah dibantai sama Madrid, apakah akan bangkit lagi walaupun kemarin agak kesulitan juga menang dengan 2-0 baru di menit 70-an kalau nggak salah. Nunes ketemu Man United yang lagi on fire, ngalahin Barca, ngalahin ini itu, lagi percaya dirinya lagi tinggi banget lah. Mereka nggak kehilangan pemain, tampil dengan tim yang kuat. Dalot kanan harusnya si AWB kalau gue bilang, tapi sudahlah. Varane, Lisandro Martinez center back, Luke Shaw di kiri. DM-nya akhirnya ini Fred sering bermain lawan dengan Casemiro. Anthony di kanan, sekarang Bruno Fernandes di kiri. Rashford striker, Weghorst di nomor 10. Dan ini line up yang berhasil pas lawan Barca kalau nggak salah ya. Sementara Liverpool turun dengan belakang itu center back Van Dijk, Konate, wing back sama. Di tengah ini yang penting, di tengahnya Liverpool. Nah, akhirnya Elliot mulai lagi dari awal. Fabinho dan Henderson, bukan Bajcetic, bukan Keita, bukan Alexander Arnold of Oxlade atau Curtis Jones atau siapa. Ini 3 pemain tengah yang terbaik menurut gue. Walaupun Elliot masih muda, tapi jam terbangnya lumayan lah. Di depan kembali lagi Nunes dari kiri, Gakpo, ya false nine bisa dibilang itu, sama Mohamed Salah. Di awal-awal di babak pertama itu 5 menit, 7 menit pertama Liverpool udah dapat beberapa peluang kecil. Artinya mereka mulai menyerang. Mereka tidak mengambil menyia-nyiakan peluang itu. Dari awal mereka sudah agresif tampilnya. Tapi MU tambah lama berjalan match, tambah solid lah. Jadi selama babak pertama itu praktis back and forth, tidak ada yang mendominasi, dua-dua bikin kesalahan para pemainnya dan tidak distrap sampai ke menit 43 kalau nggak salah ya golnya Liverpool, sampai gue lupa itu karena terlalu banyak ya. 4-3. Nah, 4-3 siapa yang salah? Gue bilang Fred. Jarak antara Fred dan Gakpo itu terlalu jauh. Nah, jarak untuk melakukan true pass itu terlalu jauh. Jadi Fred itu berada in the middle of nowhere. Harusnya either dia nutup true pass atau dia tempel Gakpo. Dua-dua nggak dilakukan. Akhirnya kena true pass, lewat. Golnya keren by the way. 1-0 menit 43, oke lah, shit happens, ini bisa terjadi. Masuk babak kedua, MU dalam posisi tertinggal. Tapi kita juga tahu bahwa MU di babak kedua selalu ganas. Lawan Barca ketinggalan 1-0, menang 2-1. Lawan Leicester
unggul 1-0 tapi harusnya ketinggalan di babak pertama. Babak kedua dibantai lawan Castle, lawan siapapun. Babak kedua selalu mereka tampil seru. Gue pikir, oh ya seru nih babak kedua, oke? Karena MU tampil lawan, sementara Liverpool lawan Madrid babak kedua diobok-obok, oke? Nah, tapi di menit 47 Nunes sudah cetak gol dengan headingnya Nunes. Apakah itu salah? Ya itu jelas salah. Banyak sekali serangan itu dari tengah center back yang tugasnya Varane atau Lisandro Martinez. Dua-dua hari ini fail. Oke. De Gea yang selalu menyelamatkan gagal total. 2-0 nggak begitu masalah sebenarnya. Nggak lama kemudian menit 50 dalam 3 menit Gakpo serangan itu dimulai dari corner. Gakpo dapat bola, Gakpo passing ke Salah, Gakpo lari sendirian, gak ada yang jaga, gak ada yang ikut, gak ada yang fight. Gakpo pas Salah dari kanan passing ke tengah, Gakpo ngechip. Keren banget golnya. 3-0 bisa dibilang kill the game. Di awal-awal babak kedua Liverpool sudah bisa kill the game. Kenapa gue berani bilang kill the game? Karena MU nggak menciptakan peluang, kecuali di babak pertama atau apa. Mereka menciptakan banyak peluang, baru bisa 3-0 MU bisa balik. Kalau gue bilang 3-0 kill the game, oke? Nggak lama kemudian menit 58 Garnacho masuk gantiin Weghorst. McTominay gantiin Fred. Ini agak aneh juga, tapi mungkin karena tertinggal McTominay lebih geser ke depan, si Casemiro sebagai DM sendirian lah. Menit 66 Muhammad Salah cetak gol. Oke. Golnya Muhammad Salah itu juga deflect Ramsey, kebetulan faktor lucknya gede, kebetulan bola jatuh di Salah, shoot, finishingnya keren. Habis itu kalau lu udah unggul 4-0 di derby terpenting di dunia, untuk gua ada 2 derby terpenting, Liverpool Manchester dan Real Madrid Barca, udah that's it. Bukan Arsenal lawan MU atau lawan Liverpool, enggak. Kedua hanya 2 derby itu. Dalam derby lu bisa cetak 4-0, you play free, bebas, nothing, enggak ada beban. Ini yang dilakukan oleh Liverpool dari menit 66 sampai setelah mereka cetak 4-0 sampai selesai. Sementara MU bisa dibilang ya semua bapuk, termasuk Casemiro, terutama center backnya Varane sama Lisandro Martinez bapuk. Walaupun dia bekerja keras, dia berusaha, dia baik melakukan hal yang bagus, tapi ya Lisandro Martinez ya nggak seperti biasa. Yang lain-lain, Rashford dapat pulang di babak pertama, shootingnya terlalu pelan. Ya bisa dibilang the whole team bapuk. Di sini Rashford dapat nilainya 7,1, gue nggak setuju di bawah itu. De Gea dapat 2,9, Martinez 5, Varane 4,6 di Footmob, Casemiro 5,3, Fred 6,2. Enggak, kalau gue jadi itu Fred gue kasih 4, Luke Shaw 5,2. Oke, Dalot 6,5. Dalot juga bapuknya minta ampun. Itu gue kasih 4 juga tuh. Bruno Fernandes menang ngoceh-ngoceh doang. Anthony terlalu banyak gaya. Weghorst, ya memang Weghorst segitu, emang mediocre. You cannot expect that. Intinya the whole team failed. Bener-bener gagal total. 3 gol terakhir, gol kelima ke 6-7, itu lucu golnya. Itu nggak boleh terjadi. De Gea yang biasanya menyelamat lawan Leicester, dia menyelamatkan bukan West Ham, bukan Newcastle. Lawan West Ham dia menyelamatkan di babak pertama. Kemarin off day, bener-bener off day. Begitu juga Varane dan Martinez yang lagi main-main bagus, yang lagi bermain bagus. Ini harga diri ini di satu sisi ini cuma 3 poin, dalam arti MU dengan gampangnya bangkit, dan gue bilang MU akan bangkit. Ini cuma off day aja, tapi off day-nya keterlaluan. Yang dikritik sama
Roy Keane dia bilang gue masih bingung, masih ada 4-5 pemain setelah pertandingan masih bisa bercanda ketawa-ketawa. Nggak ngerti gue pemain kayak apa itu. Roy Keane bilang begitu. Tapi Roy Keane juga bilang pada saat menang Piala Ciki selebrasinya terlalu lebay semua sehingga ini bisa terjadi. Gue expect MU akan seri dan kalah, akan ada, karena ini masih dalam progres ke atas. Kelemahan MU terutama di lini tengah hari ini diobrak-abrik sama Liverpool, terutama di babak kedua. Padahal di match-match sebelumnya sudah kelihatan bahwa mereka ini memiliki banyak titik lemah. Itu pun gue juga udah berkali-kali bilang, tapi tidak dimanfaatkan oleh lawan. Di samping Rashford yang lagi subur, De Gea lagi bagus juga di match-match sebelumnya. Jadi menang seolah-olah MU tanpa celah. Sekarang baru kelihatan bahwa tim ini masih dalam proses untuk belajar meningkat. Dan dari pemain ini ya setengahnya mungkin di bangku cadangkan next year. Karena ya nggak setengah lah, mungkin 4-5 pemain. Karena tim ini masih jauh dari calon juara tahun depan. Target juara UCL sama Liga titik. Kalau ditambah 4 orang sih oke-oke aja. Jadi sekarang MU dikembalikan ke bumi, nggak usah terlalu banyak bacot dengan tsunami ini tsunami itu, karena ini tim masih dalam proses. Oke? Ini match ini khusus buat fans MU yang suka lebay, dan banyak banget yang lebay, biar kalian tahu bahwa untuk menjadi juara itu butuh proses yang lama. Dan ini setengah tahun lebih pertama dari Ten Hag, masih jauh perjalanan untuk menjadi tim yang solid. Oke? Sementara itu dulu, dan Arsenal masih di pucuk. Thanks for watching.